Distributor pupuk dilarang jual pupuk bersubsidi secara paket, baik dengan pupuk bersubsidi lain ataupun dengan pupuk non-subsidi kepada petani. Hal itu disampaikan Pemkab Bondowoso dalam rakor yang digelar di Sparta dengan sejumlah produsen dan distributor pupuk di Aula Disparta Bondowoso, Senin 25 Januari 2021. Larangan Pemkab itu lebih menekankan pada edaran dari PT Pupuk Indonesia Persero. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengatasi asumsi terkait kelangkaan dan melambungnya harga pupuk di tengah merebaknya kabar adanya tambahan kuota pupuk bersubsidi. Mewakili Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 Bondowoso, Asisten 3 Pemkab Bondowoso Abdul Rahman menjelaskan, selain ada upaya merubah mindset petani agar tidak ketergantungan pada urea, pihaknya juga mengakui input ERDKK selama ini kurang maksimal dan butuh perbaikan. Bahwa pupuk non-subsidi itu hanya disiapkan di kios ketika untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk. Tetapi kalau dijual secara paket bersama-sama pupuk subsidi itu tidak boleh. Sanksi apa yang akan diberikan kepada kios yang tetap menjual paket? Saya bacakan, apabila di kemudian hari ditemukan kios binaan distributor yang tidak melaksanakan instruksi tersebut, maka akan kami berikan sanksi sebagai bentuk evaluasi terhadap distributor dan kiosnya. Berarti yang akan memberi sanksi ini adalah PT Pupuk. Terkait dengan persoalan RDKK itu bagaimana, Pak? Bahwa distribusi pupuk organik, pupuk bersubsidi itu kan berdasarkan pada ERDKK. Ya, hanya saja memang petani itu kan merasa kalau sekarang pupuknya dikurangi kan. Padahal kuota pupuk sekarang ini per hektar kan variatif. Tergantung kepada spesifikasi ya tanahnya. Artinya data RDKK itu sudah benar, hanya saja petani yang kurang maksimal begitu. Ini bukan petani kurang maksimal. Artinya kan kita ingin merubah mindsetnya kan sekarang. Bahwa ketika petani itu dia lagi menggarap lahan, kan itu kan mesti harus ada pupuk. Jadi harus harus ada pupuk berimbang kan. Tapi kan mindsetnya petani kita minta urea kan kurang serak. Tentunya begini, di dalam input data ERDKK itu, kalau dikatakan itu sempurna ya juga tidak. Karena memang masih ada beberapa yang perlu direvisi, kan begitu. Contoh sekarang, ada yang sudah nama itu di input di RDKK, itu dimasukkan lagi gitu, ada double nama. Sementara itu perwakilan distributor pupuk Suprapto mengaku khawatir atas ketersediaan pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pupuk yang tidak jelas. Pupuk Indonesia mengeluarkan surat edaran tanggal 20. Kami selaku distributor tanggal 18 Januari sudah beredar di kios-kios kami bahwa dilarang pemaketan. Yang artinya pemaketan itu menurut saya yang dianggap pemaketan itu tersedia sudah terbungkus-bungkus. Contoh, Anda mau beli setengah kintal disertai 5 kilo pupuk non-subsidi, itu paket. Ya kan? Tapi kalau ketersediaan pupuk yang non-subsidi, kalau pas ditiadakan, dampaknya ada kekurangan dari petani. Masalahnya secara nasional kan sudah dikurangi. Sebelumnya dosis itu per hektarnya kan 3 kintal. Sekarang menjadi 1,5 kintal. Otomatis berdampak kepada kebutuhan petani yang merasa kurang. Lain dari itu, sejak terbangunnya sistem elektronik RDKK yang menurut versi pemerintah itu untuk lebih tepat sasaran, mereka didata oleh teman-teman BPL sesuai dengan luas lahan. Ada petani yang memerlukan 1 kintal, sedangkan di elektronik RDKK dan RDKK-nya di kios dicek itu cuma mendapat jatah 15 kilo. 85-nya mau dapat dari mana kalau tidak tersedia pupuk non-subsidi? Kalau dipertegas oleh KP3 tidak boleh seandainya tidak boleh menyalurkan pupuk non-subsidi supaya tidak terjadi pemaketan. Yang dikhawatirkan tersedianya pupuk non-subsidi yang dimasuki oleh perusahaan yang tidak jelas, perusahaan swasta yang labnya juga tidak jelas, yang berdampak merugikan petani juga.
Dari Aula Dinas Pertanian Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.